Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Nur Miftahul Jannah dari Nama saya Nurul Adila. atas nama Nurul Anugrah dan Nama saya Nurul Fitra Mahira Jufri dari saya Nurul Ismi Kiarun Sani Hendra dari Nurul Syakira Putri. Nama saya Putra Wirjatullah. Nama saya Rifyangga Pratama. Saya Siti Mutia Fadila. Wahdini Safira Dila. Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah sebuah kerajaan atau kesultanan yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar dari anak benua India antara 1526 dan 1857. Kesultanan ini didirikan oleh pemimpin Mongol bernama Zahiruddin Muhammad Barbur. Pada masa awal pemerintahannya, ia mendapat serangan dari orang Hindu yang tidak menyukai kerajaan Mughal. Ia berhasil dalam pemberontakan orang Hindu tersebut dalam suatu pertempuran, sehingga kerajaannya masih berdiri sampai ia meninggal dunia. Puncak masa pemerintahan kerajaan Mughal bukan pengganti dari Muhammad Barbur yang bernama Nasiruddin Humayun, melainkan dari Raja Akbar Khan yang tercatat sebagai putra Nasiruddin Humayun. Pada masa pemerintahan Raja Akbar, ia membuat kebijakan politik sulhul atau kebijakan yang menganggap India sama, dan pada masa pemerintahannya dikenal sebagai puncak kejayaan kerajaan Mughal. Bagaimana perjalanannya? Perjalanannya panjang untuk membentuk sebuah imperium. India Museum dimulai dari kesulitan Delhi. Daulah Moghla bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya sudah terdiri kuasa Islam, namun belum menentukan kejayaan. Jadi, Daulah Moghla bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah terdiri lebih dulu. Daulah Moghla dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 M. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu pengusaha Farghana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada tahun Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuasa untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspedisinya ke India. India dalam keadaan kritis di bawah pemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan, Gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjauhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 M, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi, Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya. Dalam pertempuran Delhi dipenuhi pada tanggal 21 April 1926 M. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintah Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Moghla di India. Daulah Moghla telah memberi warna baru bagi peradaan orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur berdiri muhlak bukanlah ahli orang India,
tapi dia ada peletakan peradaban Islam yang baru di India. Pemerintahan Daulah Mughal pada masa. Mari kita bahas 5 saja dari banyaknya pemimpin Daulah Mughal. Yang pertama, Zahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Yang kedua, Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Yang ketiga, Jalaluddin Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Amarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Nomor 4. Nuruddin Salim pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569. Yang kelima, Shah Jihan pada tahun 1626 sampai 1508 Masehi. Shah Jihan lahir pada tanggal 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Pemimpin pertama, Zahiruddin Babur 1526-1500 Masehi. Zahiruddin Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal pemimpinnya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap dirinya Daulah Mughal. Next, orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil melawan mereka dalam satu pertempuran. Sementara di sisi lainnya, dinasti Lodhi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur, dipimpin oleh Lodhi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodhi pada tahun 1526. Zahiruddin Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kaisar Ming di timur Tiongkok dan Daulah Syafi'iyah di barat Persia. Zahiruddin Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Humayun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, di antaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India selama 15 tahun, menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuasaan Sher Khan Shah pada tahun 1556 Masehi.
Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 M. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 14 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya, dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Dengan usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sia-sia keturunan Sher Khan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 M tersebut dikenal sebagai Perang Penipat II. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Keberhasilan pemerintahan yang lebih militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya, membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah Nursidin Muhammad Salim, yang lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1569 di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontak berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan tenang. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menduduki Bengala, Mawar, dan Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kewarganegaraan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Sarai Sadabad di Bimber pada tahun 1627. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Shahdara Bagh. Pemimpin kelima yaitu Shah Jihan. Pada tahun 1628 Masehi sampai 1658 Masehi. Shah Jihan lahir 5 Januari 1592. Merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jihan dikenal di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini, buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Di masa kekuasaan Shah Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jihan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jihan meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Kemajuan peradaban dan keilmuan pada masa dinasti Mughal. Yang pertama, bidang politik dan administrasi pemerintah. Yang kedua, bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga, bidang seni dan budaya. Dan yang keempat, bidang agama. Dan yang terakhir, kemajuan keilmuan dinasti Mughal. Dan
pertama bidang politik dan administrasi pemerintah. Pada masa pemerintahan Akbar, ia berhasil mencapai keemasan hal ini berkat politik yang diterapkannya, yaitu politik sulakul atau toleransi universal, sehingga masa pemerintahannya cukup berhasil dan wilayah kekuasaannya pun semakin meluas seperti Cundar, Goan, Chitor, Kashmir, Bengal, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gavilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Usaha ini berlangsung hingga Mas Aurangzeb. Pada pemerintahan Akbar banyak diterapkan kebijakan seperti menata sistem pemerintahannya dengan sistem militer termasuk ke seluruh daerah. Taklukannya, pemerintah daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan, subdistrik dipegang oleh faujar komandan. Selain itu, terbentuk landasan institusional dan landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Pemerintah Mughal pada umumnya dijalankan oleh pembesar kalangan elit militer dan politik seperti dari Iran, Turki, Afghanistan, dan Muslim asli India. Para pejabat elit organisasi sesuai dengan Mansadar yang merupakan sebuah sistem di mana masing-masing pejabat memiliki dua kedudukan, yaitu posisi hierarki dan sawar yang menyatakan jumlah tentara yang harus dikerahkan ke medan perang. Dan yang kedua, bidang ekonomi dan sosial. Kemantapan stabilitas politik yang diterapkan oleh Akbar telah membawa kemajuan di bidang lainnya seperti bidang ekonomi. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Namun yang menjadi tumpuan antara sektor pertanian karena di sektor ini hubungan antara pemerintah dan petani diatur baik, di mana terdapat yakni unit lahan pertanian kecil yang tergabung dalam pargana atau desa. Komunitas petani dipimpin oleh mukaddam. Melalui mukaddam ini pemerintah berhubungan dengan petani. Setiap petani bertanggung jawab untuk menyerahkan hasilnya sehingga mereka dilindungi dari kejahatan. Adapun hasil pertaniannya yaitu berupa biji-bijian, kacang, tebu, sayuran, rempah-rempahan, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Selain itu, kebutuhan dalam negeri hasilnya diekspor ke Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara. Bersama dengan hasil kerajinan seperti kain tenun, kain tipis, bahan gordin yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Pada masa Sheikh Jahan dilakukan pembangunan ekonomi, dimulai dari pengembangan irigasi. Sistem perpajakan pun diatur dengan baik dan dikelola sesuai dengan sistem ZAP. Industri pertanian dan perdagangan mulai berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang seni dan budaya. Karya seni terbesar yang pada dicapai pada masa dinasti Mughal, khususnya pada masa Akbar, dibangunnya Istana Fatur Zikri di Zikri, villa dan masjid yang indah. Dan pada masa Syekh Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Seni lukis, gubahan, syair, dan munculnya sejarawan pada masa Aurangzeb. Bidang agama. Pada masa Akbar berkembangnya paham din ilahi, ia pun dituduh membuat agama baru. Munculnya perbedaan kasta, akan tetapi hal ini menguntungkan perkembangan Islam, sehingga berkembanglah aliran agama Islam di India seperti Syiah. Pada masa Aurangzeb pun dibuatlah risalah hukum Islam. Kemajuan keilmuan dinasti Mughal. Dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Akbar terdapat 3 bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Di bidang tasawuf juga muncul ahli tasawuf seperti Mubarak. Pada masa Aurangzeb didirikannya pusat pendidikan di Lucknow.
Adapun kelompok Sufi yang berkembang di India yaitu Qolandis, Qadriyah, dan Naqsyabandiyah menggantikan tarekat Suhrawardiyah dan Kristiyah. Kehancuran kerajaan Mughal. Salah 1,5 abad mencapai masa keemasan kerajaan Mughal di India akhirnya mengajup dan hingga akhirnya hancur kerajaan. Itu hancur pada tahun 1858 Masehi. Faktornya penyebabnya menurut PR of Badri Yatim antara lain: 1. Stagnasi pembinaan kekuatan militer. Akibatnya operasi militer Inggris tak terpantau, kekuatan militer di laut dan darat kerajaan Mughal menurun. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik dan penyebabnya pemborosan keuangan negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan sehingga konflik agama sangat sukar diatasi. 4. Pewaris tahta kerajaan pada paruh akhir adalah figur-figur yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.